Pembahasan kasus ini dilakukan oleh kelompok 3 IPA yang beranggotakan Kak Ade, saya sendiri Fitriana Ramadhani, terus ada Muhammad Kurniawan dan Wisnu Rizky Subiantoro. Nah, kita ingat kembali masalah kasus Bu Anita tadi. Jadi permasalahan utama dari kasus Bu Anita adalah Bu Anita itu sudah mengajar lama dengan metode ceramah dan hafalan dan kurang relevan sudah dengan karakteristik peserta didik saat ini. Jika digunakan terus-terusan, itu dapat menurunkan motivasi dan keterlibatan belajar mereka. Makanya Ibu Anita melakukan asesmen awal pada awal semester untuk mengetahui profiling peserta didik, itu berkaitan dengan mata kuliah kami. Nah, hasilnya itu ada 4. Yang pertama dulu, diketahui bahwa 85% muridnya itu aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga Twitter. Dan mereka lebih nyaman berkomunikasi melalui chat daripada berbicara di depan kelas. Mereka tertarik dengan topik-topik seperti mental health, body positivity, isu-isu lingkungan, namun hanya mendasar, belum mendalam. Dan mereka juga cenderung berkelompok berdasarkan minatnya, yaitu misalnya yang suka K-pop bergabung dengan K-pop, yang suka bola atau olahraga dengan yang olahraga, dan lain-lain. Kemudian, dari kasus tersebut, kami menganalisis peserta didiknya ini memiliki beberapa karakteristik. Nah, yang pertama mereka itu adalah orang-orang yang digital natif. Apa sih digital natif itu? Artinya mereka dekat dengan teknologi dan media sosial. Nah, mereka terbiasa memperoleh informasinya itu secara cepat, karena 85%-nya tadi pengguna media sosial aktif, dan suka hal-hal yang berbau visual. Terus, yang kedua, mereka itu suka kegiatan komunikasi melalui forum digital, melalui media online dibandingkan mereka berbicara secara langsung di depan kelas. Dan minat mereka serta kebiasaan mereka berkelompok itu, minat mereka ya tentang isu-isu kehidupan tapi belum mendalam, dan kelompok sosialnya itu cenderung mereka berkumpul dengan orang-orang dengan yang memiliki minat yang sama. Nah, jadi dalam hal ini guru Ibu Anitanya harus menghadirkan pembelajaran yang kontekstual, interaktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Kontekstual itu ya berarti sesuai dengan kasus yang ada sekarang atau yang sedang terjadi. Interaktif itu dapat membuat murid juga terlibat secara langsung. Kolaboratif berarti bagiannya bisa bekerja sama, dan berbasis teknologi karena tadi mereka menyukai kegiatan yang berbau digital dan mendapatkan informasi berdasarkan media sosial begitu. Nah, adapun solusi dari kelompok kami itu yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Ade dulu. Nah, silahkan Kak Ade. Nah, kalau dilihat dari kasus tadi ya, dari Ibu Anita itu kan bosan terhadap materinya, karena kan materinya tadi sosiologi. Kalau sosiologi itu kan biasanya materinya itu kan banyak teori ya. Nah, apalagi Ibu Anita ini kan mengajarnya dengan metode ceramah. Nah, bagaimana caranya? Solusinya yang pertama itu Ibu Anita itu bisa menggunakan pembelajaran berbasis kasus nyata. Nah, maksudnya di sini pembelajarannya itu bisa dilakukan dengan mengambil contoh-contoh peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Apalagi bisa kita ambil di media sosial, karena kan di medsos itu banyak yang viral-viral. Nah, itu bisa dikaitkan dengan pembelajaran. Terus yang pertama itu tadi karena kasus yang viral, maka bisa Ibu Anita ini memilih kasusnya yang contohnya itu dekat dengan kehidupan siswanya, terus yang pastinya mudah dipahami oleh siswanya, mengandung masalah sosial, dan
kasusnya itu bisa dianalisis menggunakan konsep sosiologi. Nah, contohnya itu bisa ada cyberbullying, body shaming, penyebaran hoax, hate speech, cancel culture. Nah, yang kedua itu eh Bu Anita menganalisis bersama siswanya. Nah, jadi Bu Anita itu tidak langsung menjelaskan teori, tapi juga mengajak siswanya itu untuk menganalisis kasusnya bersama-sama. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama itu menentukan bentuk perilaku menyimpang. Nah, jadi siswa itu diminta untuk mengidentifikasi perilaku apa saja sih yang termasuk perilaku menyimpang. Nah, contohnya itu bisa kita berikan dengan contohnya itu menghina orang di sosmed itu kan termasuk perilaku menyimpang. Terus menyebarkan hoax itu juga termasuk penyimpangan sosial. Nah, itu bisa kita berikan ke siswa. Kemudian mencari faktor penyebabnya. Nah, jadi siswa itu dituntut untuk berpikir juga tentang penyebab terjadinya perilaku tersebut. Contohnya, kurangnya kontrol diri, pengaruh lingkungan pertemanan, ingin mencari perhatian di media sosial, dan kurangnya pemahaman tentang etika digital. Jadi pada tahap ini siswa itu dilatih untuk berpikir kritis. Nah, yang ketiga itu ada bentuk pengendalian sosial yang terjadi. Jadi siswa itu mendiskusikan bagaimana sih cara masyarakat untuk mengatasi perilaku tersebut. Contohnya, jadi sekolah itu bisa memberikan edukasi tentang etika bermedia sosial. Kemudian orang tua itu perlu juga mengawasi penggunaan sosmed terhadap siswa, terhadap anaknya. Kemudian aturan hukum harus ada dibuat tentang ujaran kebencian dan hoax. Dan teman sebaya itu saling mengingatkan untuk menggunakan medsos dengan bijak. Yang ketiga ada mencapai dampak pembelajaran. Jadi dampak pembelajaran itu dampak yang positif. Jadi pembelajaran berbasis kasus nyata ini memberikan banyak manfaat bagi peserta didiknya maupun gurunya. Karena apa? Karena materi itu menjadi lebih relevan. Jadi materi sosial itu bisa berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi mereka itu tidak berpikir sosiologi itu bukan hanya teori, tapi juga ilmu yang bisa dipakai mereka untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik itu lebih aktif dan kritis. Jadi karena siswa tadi itu membahas topik yang viral dan dekat dengan kehidupannya, jadi peserta didik itu lebih semangat lah mengikuti pembelajarannya karena ia pasti akan lebih bertanya, berdiskusi maupun menyampaikan pendapatnya. Terus siswa tadi juga akan dapat lebih berpikir kritis. Jadi siswa tadi tidak hanya menerima informasi dari gurunya, tapi juga ia belajar menganalisis masalah sosial tadi. Jadi mereka bisa melihat bagaimana penyebab, dampak, dan solusi dari suatu masalah tersebut. Kemudian peserta didik itu jadi lebih bijak bermedsos karena ia memahami bahwa perilaku di medsos itu memiliki dampak yang baik dan dampak yang buruk. Nah, untuk solusi selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Wawan. Oke, baik, terima kasih. Tadi sudah dibahas kan untuk Ibu Anita tadi sesi pertamanya itu mengenai pembelajaran dengan berbasis kasus yang nyata. Nah, untuk solusi kedua ini, Ibu Anita ini dengan menerapkan pembelajaran yang berkolaboratif. Nah, itu dengan membentuk kelompok heterogen atau berbeda-beda berdasarkan minat yang berbeda untuk memperluas interaksi sosial antar murid. Nah, untuk karena tadi ada beberapa perbedaan tadi, yaitu dengan mengelompokkan dari berbagai minat, misal dari kelompok gamers, terus K-popers, terus tim futsal, pecinta lingkungan,
Nah, dari pengelompokan tadi itu agar mereka itu interaksi lintas kelompoknya terjadi secara alami. Nah, kemudian dari tujuan dari penerapan kolaborasi tadi atau pengelompokan tadi untuk memperluas interaksi sosial mereka. Kemudian untuk juga melatih toleransi dan mengembangkan kemampuan komunikasi antar karakter murid yang berbeda-beda. Nah, kemudian hasil yang diharapkan dari kolaborasi tadi yaitu murid menjadi belajar dengan bekerja sama dengan berbagai karakter murid dan latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian juga mereka mencerminkan nilai pengendalian sosial dengan situasi yang nyata. Nah, itu tadi solusi yang kedua dari kelompok kami. Kemudian dia akan dilanjutkan solusi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Wisnu. Solusi yang ketiga ada diferensiasi pembelajaran menyangkut 4 buah, yaitu ada diferensiasi proses, evaluasi berkelanjutan, diferensiasi produk, dan diferensiasi konten. Nah, jadi keempat ini menyesuaikan strategi, proses, dan produk pembelajaran dengan keragaman karakteristik dan minat peserta didik. Dilanjutkan ke moderator. Oke, baik. Sebentar dulu ya. Kita kembali lagi ke pembahasan. Nah, dari 3 kasus tadi, mungkin yang lebih dekat dengan pembelajaran kita biasa di kelas adalah bisa ini ya, yang solusi nomor 1 dibandingkan yang lainnya. Nah, solusi nomor 1 ini, tapi bisa saja lagi dikaitkan dengan solusi nomor 3 dan solusi nomor 2, itu berkaitan saja semuanya. Tapi yang paling penting adalah, karena tadi murid-muridnya sangat aktif bermedia sosial, akan lebih baik jika membahas materi tentang perilaku menyimpang itu berdasarkan kasus-kasus yang ada di media sosial, sehingga lebih relevan dan juga real time, maksudnya kasus yang terjadi sekarang, yang hangat dan lebih dekat dengan murid karena sering mereka lihat, sebab mereka sering melihat media sosial. Nah, kemudian bagaimana ini cara mengimplementasikan pembelajarannya dari kelompok kami? Misalnya, tadi kan kami mencari kasusnya itu dari media sosial gurunya. Topiknya itu contoh cyberbullying. Nah, cyberbullying ini kan marak terjadi di medsos, apalagi kalau misalnya fans K-pop itu sering roasting atau melakukan war di medsos untuk melawan atau mengata-ngatai kelompok lain atau fandom lain karena mereka tidak suka, meskipun tidak ada hal yang salah, tapi karena bias, karena kesukaan, jadi saling melemparkan ujaran-ujaran yang kurang baik. Yang pertama dulu, untuk mengimplementasikannya, langkah pertama sampai kedua yaitu mereka disuruh untuk mengeksplorasi kasus. Nah, bisa gurunya menghadirkan Ibu Anita ini menonton video kasus yang sedang viral, ataupun muridnya yang diminta untuk mencari kasus yang sedang viral, lalu dikelompokkanlah mereka untuk melakukan diskusi kelompok. Nah, kelompoknya ini bisa saja tadi dari solusi kedua kami dilakukan secara heterogen berdasarkan minat, karena minatnya macam-macam ya, ada yang suka K-pop, suka game, suka isu lingkungan. Untuk mengidentifikasi itu yang pertama, perilaku menyimpang apa sih dan pengendalian sosialnya bagaimana. Nah, setelah mendapatkan kasusnya, langkah kedua dan ketiganya mereka analisis dan kreasi. Maksudnya di sini adalah mereka menganalisis kasus tersebut berdasarkan teori sosiologi yang mana tuh yang ada, atau yang menyimpang di situ.
Dan untuk kreasinya itu adalah setelah mereka menganalisis kasusnya, mereka mau hadirkan dalam bentuk apa itu analisisnya. Bisa dalam bentuk konten edukatif berupa produk pembelajaran, misalnya PowerPoint, Padlet, atau video TikTok, bisa juga video penjelasan gitu. Nah, sebelum mereka upload itu tentunya dipresentasikan dan direfleksi. Guna presentasi ini adalah untuk meminta umpan balik tentunya, baik dari guru ataupun teman kelompok lain. Lalu direfleksikan secara bersama-sama dalam hal ini untuk menguatkan pemahaman konsep atau meluruskan konsep-konsep yang masih keliru dari analisis murid. Dan yang terakhir, ya bisa diekspor ke luar, misalnya mau di-upload di TikTok nantinya, pembuatannya dalam bentuk Canva, Padlet, maupun yang lain-lain. Intinya yang berdekatan dengan murid secara digital. Nah, kesimpulan dari kasus Ibu Anita tadi, dari kelompok kami, yang pertama itu, Ibu Anita kan melakukan profiling. Nah, profiling peserta didik itu tujuannya adalah supaya materi yang ada di buku itu dapat disampaikan dengan murid sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik murid. Tadi muridnya terbiasa hidup di media sosial. Dan ada 3 solusi dari kami, yaitu pembelajaran yang dibasiskan dengan kasus nyata, pembelajaran kolaboratif, dan diferensiasi pembelajaran yang terpadu. Serta terakhir, pembelajaran adaptif adalah pembelajaran yang bermakna. Jadi dengan selalu mengadaptasi atau menyesuaikan strategi, media, dan aktivitas pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, maka pembelajaran itu akan lebih bermakna, relevan, dan efektif. Nah, mungkin itu pembahasan dari kelompok kami, serta solusi-solusi yang dapat kami berikan untuk materi perilaku menyimpang dan pengendalian sosial dari kasus Ibu Anita. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.